Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yogi Triatmojo dengan NIM 2023 11122. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah dan aplikasi sistem kontrol industri hingga saat ini, di mana sistem kontrol industri merupakan kombinasi antara perangkat keras dan perangkat lunak yang dirancang untuk mengontrol serta mengawasi proses industri secara otomatis. Tujuan utama sistem ini adalah memastikan efisiensi operasional, menjaga keselamatan kerja, serta meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil produksi. Di sini terdapat sejarah perkembangan sistem kontrol industri. Terdapat beberapa era. Yang pertama ada era awal, yaitu sebelum tahun 1940-an. Kontrol proses dilakukan secara manual oleh operator menggunakan alat mekanis seperti tuas, katup, dan pengukur tekanan. Sistem ini masih sangat bergantung pada manusia. Kemudian yang kedua terdapat era elektronik awal atau eh, terjadi pada tahun 1940 sampai tahun 1960-an. Munculnya teknologi elektronika seperti tabung vakum dan transistor membawa kemajuan besar. Sistem kontrol berbasis relay logic dan pengendalian analog mulai digunakan untuk mengotomatisasi proses industri sederhana. Jadi di sini eh, mulai terbantu dengan munculnya transistor dan juga eh, tabung vakum. Kemudian lanjut yang ketiga terdapat era digital dan PLC. Ini terjadi pada tahun 1960-an sampai tahun 1980-an. Penemuan Programmable Logic Controller atau PLC oleh Richard Morley pada tahun 1968 menjadi revolusi industri, di mana PLC menggantikan sistem relay dengan sistem digital yang dapat diprogram dan lebih efisien untuk kontrol proses produksi. Di era digital ini, untuk sistem kontrol dia eh, mengalami kemudahan karena terdapat penemuan baru yaitu penemuan PLC yang ditemukan oleh Richard Morley. Selanjutnya, yang keempat terdapat era komputer dan SCADA. Ini terjadi pada tahun 1980 sampai tahun 2000-an. Perkembangan komputer memungkinkan lahirnya Supervisory Control and Data Acquisition atau SCADA dan Distributed Control System atau DCS yang memungkinkan kontrol dan pemantauan jarak jauh melalui jaringan. Di era komputer dan SCADA ini lebih terbantu lagi untuk sistem kontrolnya karena bisa memantau dari jarak jauh. Kemudian yang selanjutnya terdapat di era industri 4.0 atau tahun 2000 sampai sekarang atau saat ini, yaitu integrasi teknologi Internet of Things atau IoT, Artificial Intelligence atau AI, Machine Learning, serta Big Data menjadikan sistem kontrol semakin cerdas dan adaptif. Sistem modern mampu menganalisis data secara real-time untuk optimasi proses dan prediksi gangguan. Jadi di sini lebih canggih lagi untuk saat ini di era industri ini. Sistem kontrol itu bisa terbantu dengan adanya IoT, AI, machine learning, serta big data untuk membantu proses otomatisasi dan juga cara kerjanya lebih eh, lebih baik lagi. Dan juga di sini bisa menganalisis data secara real time. Dan lanjut untuk aplikasi sistem kontrol industri saat ini, yaitu terdapat industri manufaktur dan juga industri energi dan kelistrikan. Untuk industri manufaktur, di sini sistem kontrol digunakan untuk mengatur lini produksi otomatis menggunakan PLC, robot industri, dan juga sensor. Contohnya, pabrik otomotif Toyota menggunakan sistem berbasis IoT untuk sinkronisasi robot perakitan dan pengiriman bahan baku. Jadi, eh, robot-robot yang ada di pabrik-pabrik untuk misal konveyor atau grabs-nya itu, jadi di sini
dia menggunakan sistem berbasis IoT untuk otomatisasinya dan untuk sinkronisasinya. Kemudian lanjut untuk si industri energi dan kelistrikan. Di sini sistem SCADA dan DCS digunakan untuk memantau jaringan listrik, distribusi energi, serta pembangkit tenaga agar tetap stabil. Contohnya, PLN menggunakan sistem kontrol terdistribusi untuk menjaga kestabilan pasokan listrik nasional. Kita lanjut untuk kesimpulannya di sini perkembangan sistem kontrol industri telah berjalan dari sistem manual hingga ke otomatisasi berbasis AI dan IoT. Evolusi ini membawa perubahan signifikan pada efisiensi, keamanan, dan kemampuan pengambilan keputusan dalam dunia industri modern. Lanjut, ini referensi-referensi yang saya dapatkan, yang saya ambil mengenai materi-materi yang sudah saya jelaskan tadi. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai penjelasan sejarah sistem kontrol industri hingga saat ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.